Saya guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sumba Timur, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27040250992. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sumba Timur untuk uji kinerja kelas 2 dengan tema menjaga kesehatan dengan model pembelajaran problem learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang sebelum kita belajar, sebelum kita menerima pelajaran, kita harus berdoa. Ibu guru minta satu orang maju pimpin doa. Semua berdoa ya. Oke. Ya, mulai. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Berputar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ibu guru mau tanya, apakah hari ini semua hadir? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah, semuanya pada sehat. Oke, sekarang ibu guru mau tanya, apa tujuannya, kenapa tadi kita harus berdoa? Supaya kita dapat pahala, supaya masuk surga, supaya kita terutama itu supaya kita pintar. Oke, itu tujuannya. Kenapa kita sebelum belajar kita harus berdoa? Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu guru minta kita semua bangun berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju
Tentang apa? Cerita. Subjek, predikat, objek. Ya, itu berarti masih kita berada di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sekarang dengar baik-baik. Kita akan tahu apa yang kita pelajari hari ini. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perhatikan semuanya, melalui membaca terbimbing. Peserta didik dapat membaca videonya ya, supaya bisa menuliskan cerita Karina. Adik-adik berlatih mendengar nih sekarang ya, mendengar dan menulis ya. Lalu cerita yang ketiga, paragraf yang ketiga. Setelah mengetahui minus berapanya, akhirnya tarik ulang ya. Setelah dokter memberitahukan bahwa Kadek harus memakai kacamata dengan minus 2 misalnya ya ceritanya, maka akhirnya Kadek pun sudah memilih kacamata yang cocok untuknya. Tak lama kemudian kacamata pun sudah jadi. Kadek pun senang memakainya. Setelah itu Kadek tidak, ini gambar keempat ya. Setelah itu Kadek tidak pernah lagi membaca sambil tiduran dan di ruang yang gelap. Kini ia membaca di ruang yang terang dan dalam keadaan duduk. Nah itu ceritanya ya. Diulang lagi videonya kalau adik-adik ketinggalan ceritanya ya. Dalam kegiatan ini kalian belajar menceritakan sebuah kejadian secara runtut dengan bantuan gambar. Dan adik-adik latihan mendengarkan lalu menuliskan ya, atau mendikte. Nah sekarang berdiskusilah dengan teman kalian, apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mata, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Nah yang bisa mengganggu kesehatan mata adalah tadi ya, membaca. Nomor pertama, membaca sambil tidur. Terus yang kedua, membaca di tempat gelap. Ya. Lalu Karina tambahkan terlalu banyak Ayo, melihat di gambar. depan. Ya. Oke. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Nah, ini kita jawabannya untuk menjaga kesehatan mata adalah banyak makan buah dan sayuran yang mengandung vitamin apa ya adik-adik yang buat mata ya? Vitamin A ya. Misalnya wortel, tomat ya, dan lain-lain. Kita sudah sama-sama melihat tayangan bagaimana menjaga kesehatan. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Nah, supaya kita lebih semangat. Oke. Nah, ayo kita berdiri. Kita menyanyi lagu Pupuk Indonesia Hebat. Oke. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke. Jadi tadi kita sudah sama-sama nonton bagaimana menjaga kesehatan mata. Nah sekarang coba kalian semua mata ke depan, kita perhatikan, kita amati gambar yang ada di papan. Di mana gambar tersebut kita diminta untuk menyusunnya gambar-gambar ini menjadi kejadian yang beruntun atau kejadian yang berurutan. Setelah itu kita diminta ceritakan kejadian tersebut kepada ibu guru sebentar ya. Ibu guru akan minta dalam kelompok, kita tadi dalam kelompok untuk
Ibu akan minta untuk membaca ke depan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang kita perhatikan gambar demi gambar di sini. Amati baik-baik gambar pertama, permintaannya seperti apa sesuai dengan gambar ini. Setelah itu gambar kedua, itu yang kalian jelaskan sesuai dengan apa yang kalian lihat di depan. Bisa? Oke. Ibu guru akan mau membaginya. Perhatikan semua, mata ke depan. Ibu guru jelaskan sedikit. Sesuai dengan gambar yang ada, dengan urutan gambar yang ada, ibu guru akan minta mengerjakannya di bagian bawah sini. Di sini ada tulisan untuk penjelasannya di sini. Bisa? Oke, ibu guru akan bagi dan amati baik-baik. Lalu dikerjakannya sesuai dengan cerita kejadian yang ada pada lembaran kerja. Oke, ibu guru akan bagi. Ya, lanjut. Masing-masing. Kelompoknya salah dengan kelompok kemudian. Sekarang ibu yang mau baca, kan depan. Ayo berdiri di sini, semua teman dengar di sini. Kelompok malam ya. Kelompok apa namanya? Kemudian akan presentasikan hasil dari gambar yang kita amati sesuai dengan kejadian yang terjadi pada gambar tersebut. Ayo silakan. Yang lain tenang. Ayo tenang, sudah bisa dengar. Ya. Tepuk tangan buat kelompok malah sudah mempresentasikan di depan. Ayo, terima kasih kelompok malah yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan. Kelompok berikut, kelompoknya salah. Ayo maju. Ayo Amira maju. Teman-teman dengar baik-baik. Amira akan presentasikan hasil kerjanya. Oke? Semua tenang, dengar di depan. Ayo. Ya, terima kasih Amira. Tepuk tangan buat Amira. Oke. Jadi, apa yang kalian sudah kerjakan semua itu sudah sesuai dengan anggapan dan cerita yang sudah ditayangkan. Oke, ya. Semua perhatikan di depan. Ayo semua perhatikan. Kita amati grafik, ini adalah grafik olahraga kesukaan. Nah, ayo semua mata di depan. Coba semua perhatikan. Olahraga mana yang
banyak penggemarnya, yang paling sedikit tapi sama. Olahraga apa saja di sini yang kalian lihat? Ya, ya, berlari dan senam. Berapa banyak anaknya? Ya, kalau untuk berlari berapa orang? Sedangkan kalau senam itu berapa orang? Jadi berenang dengan senam itu sama-sama banyaknya, tapi itu paling sedikit. Yang berikut, kalau yang paling banyak penggemar olahraga ini, yang paling banyak itu kira-kira olahraga apa ini? Ya, olahraga bersepeda. Jumlah anaknya itu berapa banyak? Ya, 5 orang anak penggemar untuk bersepeda. Yang berikut, olahraga mana yang jumlahnya banyak tetapi sama juga, yang sama banyaknya? Olahraga apa saja di sini yang kalian lihat? Ya, iya, bulu tangkis dan berenang. Ya, bulu tangkis dan berenang. Jadi masing-masing ini mempunyai keinginan untuk melakukan olahraga, tapi olahraganya itu berbeda-beda, ya toh. Ada yang sukanya berlari, ada yang sukanya bulu tangkis, ada yang suka bersepeda, ada yang suka berenang, dan ada yang suka apa ini? Suka senam. Tapi di situ lebih banyak yang suka bersepeda. Guru mau tanya dulu. Di sini yang paling suka main atau bersepeda siapa? Iya. Oke, terima kasih. Yang biasanya itu suka lari, atau biasanya kalau sore itu lari-lari sore di orang tua. Dan suka lari-lari. Nah, oke. Nah, sekarang ibu guru mau tanya. Kita berolahraga itu tujuannya untuk apa? Sehat badan. Apalagi? Ya? Biar kita punya tubuh. Ya, biar kita punya tubuh itu kuat. Apalagi? Masih ada. Kenapa kita harus berolahraga? Ya? Supaya apa? Ya, supaya badan itu tetap sehat. Itu tujuannya kenapa kita harus selalu berolahraga. Oke. Jadi, anak-anak, sekarang ini karena pelajaran kita sudah akan berakhir, kita akan melakukan apa saja yang kita akan bisa mengikuti, dan kita coba praktekkan di depan. Ya, ayo perhatikan di depan. Ayo semua mata di depan, semua berdiri. Semua berdiri. Lompat seperti kelinci. 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang seperti ikan. 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan gerakan binatang.
kembali tentang pelajaran yang kita sudah terima. Jangan simpan begitu saja, tetapi pulang di rumah harus dipelajari. Harus dipelajari, dan pelajaran yang kita dapat itu bertujuan untuk kita agar kita selalu dan selalu menjaga kesehatan tubuhnya kita. Kenapa kita harus menjaga kesehatan tubuh? Jadi kalau kita tidak mau menjaganya ketika kita sakit, maka di situ kita juga akan melakukan bagaimana badan itu tidak akan menjadi enak, badan itu tidak akan menjadi fit, bahkan badan kita pun juga itu akan lelah, letih, dan lesu. Oleh sebab itu, Ibu minta kalian harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan juga tidur yang cukup. Nah, itu yang kalian harus lakukan di rumah. Dan juga Ibu ingatkan lagi, manfaat kita harus menjaga kesehatan mata. Yang paling utama adalah kita harus mengkonsumsi buah-buahan, dan kita harus menjaga mata kita itu tetap sehat. Selain kita makan buah-buahan, apa lagi? Sayuran. Kita harus makan sayur-sayuran yang sehat, yang segar, supaya mata kita itu tetap sehat. Kalau kita tidak jaga pola makan kita, apabila kita selalu dan selalu menggunakan HP dengan jarak dekat, kita membaca di tempat-tempat yang ada suram yang lampunya tidak jelas, maka mata kita itu akan selalu terganggu. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyi lagu. Perhatikan di depan. Anak kambing saya ada di kampung baru. Di mana hati saya, itu hati saya ada di baju baru. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di baju baru. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di baju baru. Ya, oke, jadi anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya itu kita akan berdoa sebelum kita. Ayo duduk yang manis. Ya, karena kita sudah selesai belajarnya. Semoga pelajaran yang kita terima hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat buat kita, dan kita bisa bawa pulang di rumah untuk menjadikan pelajaran yang berlanjut untuk kita semua. Dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita tentang apa? Iya, oke. Jadi sekarang kita akan siap berdoa. Satu orang maju. Jangan satu orang, cukup satu orang. Kita akan berdoa. Bismillah.